Mi! Mi! Mi, 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 Mi. Mi, 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 Mi. Mi, 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 Mi. Mi, Mi, Mi bangun, Mi. Mi, Mi. Ibu jatuh dari tangga terus pingsan. Sekarang ibu ke rumah sakit Tiara Medica. Ya udah oke, makasih ya, Bi. Sayang, katanya ibu jatuh dari tangga terus pingsan. Sekarang bapak lagi bawa ibu ke rumah sakit Tiara Medica, kita harus ke sana sekarang ya. Ya udah, saya anterin kamu ke rumah sakit ya. Ayo. Tolong Pak, saya cuma perlu tahu Mel pergi sama siapa. Itu aja, tolong dibantu Pak. Bisa. Sedikit aja. Cuma di jam itu aja, tolong. Lo ngapain di sini? Ini dia nih. Udah nggak usah pura-pura, gue tahu lu pasti tahu Mel di mana. Kasih tahu gue di mana Mel sekarang. Jangan sembarangan lo kalau ngomong. Gak suka lu. Hah? Ngomong. Mas, sudah. Ibu, Bu, please bangun, Bu. Ibu. Nanti sudah melemah. Saya nggak bakal lepasin kamu sebelum kamu ngasih tahu di mana Mel. Saya nggak tahu di mana Mel, lepasin. Rizky sakit, lepasin. Enggak. Saya nggak tahu di mana Mel, lepasin Rizky. Stop. Gila lu ya. Gue yakin Maura adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Mel. Kalaupun aku yang bikin Mel menghilang, sampai kapanpun aku nggak akan ngomong sama mereka. Karena dengan menghilangnya Mel, aku jadi bisa dekat dan leluasa dekat sama Tristan. Hei. Lu udah gila ya? Hah? Gak bisa nakal lu? Lu ngapain segitu ya desak Maura? Hah? Lu tenang dong. Gue yakin hilangnya Mel ada kaitannya sama Maura. Sekarang gini, lu punya nggak buktinya? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah sekarang gini, kalaupun Maura dalang dibalik semua peristiwa hilangnya Mel, kita nggak boleh kayak gini. Kita nggak boleh pakai emosi. Harus dengan kepala dingin, Ki. Oke? Gue nggak peduli. Yang penting gue bisa denger Mel baik-baik aja dan gue bisa nemuin Mel. Look, Ki, apapun itu, lu harus tenang. Ya, tenang. Gimana gue bisa tenang? Ngeliat orang yang gue cintai nggak bisa dihubungin. Hilang entah kemana. Harusnya lo juga khawatir dong kalau lo juga cinta sama Mel. Bisa lu ngomong kayak gitu ya? Hah? Maksud lu apa? Lu pikir gue diem aja dari tadi? Gue keliling-keliling, Ki, malam-malam. Gue udah nggak tahu ya berapa tempat yang gue datengin. Gue datengin tempat yang biasa gue jalan sama Mel. Gue nggak bisa nemuin Mel. Gue nelpon Om Raymond, nggak diangkat. Gue nelpon Bu Nawang, sibuk. Gue udah nggak tahu lagi mesti gimana. Jadi jaga omongan lo, oke? Mel bukan? Putri. Mohon doanya ya supaya operasi ibu berjalan lancar. Iya. Pasti Put. Pasti gue doain. Oh iya, Tan, ngomong-ngomong, Mel lagi sama lo nggak? Dia di mana ya? Soalnya gue nggak bisa hubungin dia, kan nggak mungkin jam segini dia masih ngantor. Halo, Tan, lo denger gak? Oke, iya, jadi gini Put, sebenarnya dari tadi siang gue sama Rizky udah nyariin Mel, dan sampai sekarang Mel nggak bisa ditemuin. Tapi udah, Put, ya udah. Sekarang lu tenang dulu, ya. Udah, lu konsen sama kondisi ibu aja, ya. Biar gue sama Rizky yang ngurusin Mel.
Gue janji sama lo, Put, gue jamin kita berdua kita nggak akan tinggal diam. Kita pasti akan cari Mel sampai ketemu. Ya, nanti gue kabarin lagi. Kenapa harus ada peristiwa kayak gini di saat ibu tertimpa musibah? Ya udah, gue tutup dulu ya teleponnya. Kalau lo udah punya kabar soal Mel, lo kasih tau gue, oke? Oke, Put. Ya makasih ya, Tan. Sayang, are you okay? Kenapa kok muka kamu kayak gelisah gitu? Lagi ada masalah? Mel ngilang. Ngilang? Iya, Tristan bilang Mel nggak bisa dihubungin, dia tiba-tiba aja ngilang. Ya udah sayang, kamu tenang dulu ya. Mel pasti bisa ditemuin kok. Mungkin aja kan dia emang kepingin waktu sendiri, lagi pingin alone time. Aku bingung gimana caranya aku ngomong sama Bapak ya. Aku nggak mau Bapak makin sedih mikirin Mel juga. Kalau menurut saya mendingan kamu bilang soal ini ke Bapak nanti aja deh sayang. Karena sekarang kan Bapak masih pusing mikirin soal ibu. Biar sekarang Bapak fokus ke ibu aja dulu. Ibu, please bangun. Aku kangen banget sama Ibu. Tadi Rizky sama Tristan kabarin aku tahu. Katanya Mel sampai sekarang belum bisa dihubungin. Kenapa ya Mel jadi ngilang kayak gini? Sebelumnya dia pernah kayak gini? Enggak. Makanya semua jadi panik kayak gini, jadi khawatir. Malahan Boski ya curiga, jangan-jangan ini semua ada sangkut pautnya sama Maura. Karena kan Maura pengen banget dapetin Tristan. Jadi dia pengennya Tristan sama Mel itu ya pisah. Ngerti sih. Tapi kalau sampai bener ini semua rencananya Maura, agak nekat sih menurut aku. Namanya juga cinta. Ya nggak gitulah. Cinta, ini mah bukan cinta sih menurut aku, tapi obsesi. Karena kalau cinta harusnya nggak sampai membahayakan orang lain. Ya juga ya. Kamu tunggu sini sebentar ya. Aku harus angkat teleponnya Oma. Kenapa Gio harus ngejauh kalau cuman angkat telepon dari omanya Pangeran ya? Halo Oma. Iya Oma, belum ada progres apa-apa lagi. Karena saya belum dapat waktu yang tepat. Bukan Oma. Tapi Pangeran ngabarin saya kalau Oma terus-terusan mendesak gue supaya secepat mungkin bisa menghasut Putri sama Pangeran. Biar mereka segera berpisah. Padahal semua ini berat buat gue lakuin. Oma, saya nggak mungkin pakai cara itu. Mana mungkin saya sanggup ngasih tahu ke Putri soal penyakit yang dia derita, Oma. Nggak bisa. Maaf, Oma. Saya kayak begini karena saya masih menganggap Putri sama Pangeran sebagai sahabat saya. Sahabat dekat saya. Tolong, Oma.
Saya mohon sama Oma, jangan terlalu nekan saya kayak begini. Ada urusan apa di antara Gio sama omanya pangeran? Kenapa kayaknya Gio jadi tertekan kayak gitu ya? Maaf Oma, saya nggak bisa. Kenapa aku nggak nyadar kalau Dinda ada di belakang aku? Jangan-jangan Dinda dengar semua omongan aku sama omanya pangeran. Gawat.